Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bisra Named yang masih sekolah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita sudah masuk ke part yang kedua. Masih membahas tentang induksi matematika 1. Masih pelajaran matematika wajib di kelas 11. Jadi ini merupakan part kedua dari induksi matematika pertama. Jadi saya akan bahas soal di nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita cek ya. Pembahasan di soal nomor 6. Oke. Kalau kemarin kita membahas tentang induksi matematika keterbagian. Jadi kalau habis dibagi itu keterbagian. Oke, kalau ini berikutnya adalah pembuktian. Eh, Buktikanlah bahwa untuk setiap bilangan bulat n, nah ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah himpunan yang terdiri anggotanya dimulai dari negatif, kemudian angka 0, kemudian berakhir dengan positif tapi tidak berhingga. Jadi dimulai dari negatif tidak berhingga sampai dengan positif tak berhingga. Jadi anggotanya seperti itu ya. Jadi ini min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalian tentu sudah paham. Kemudian buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n berlaku 2 pangkat n ditambah dengan 1 pangkat 2n ditambah dengan 1 pangkat 2 itu selalu bernilai ganjil. Nah, kalau dengan demikian maka langkah yang pertama kita substitusikan n-nya, karena kalau makainya minimal agak sulit, maka kita pakai yang 0 saja lah. Nah, 0 kan juga minimal, tapi gampang terarahnya. Jadi kalau kita masukkan n sama dengan 0, maka kita substitusikan 2 dikali dengan 0 ditambah dengan 1 pangkatkan 2. Berapa hasilnya? Apakah nanti memenuhi bilangan ganjil? Nah, jadi kita cek ya. 2 kali dengan 0 tentu hasilnya 0. 0 tambah dengan 1 berarti 1. Berarti 1 pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2 tentu nilainya 1. Dan ini merupakan bilangan ganjil. Jadi ini merupakan anggota bilangan ganjil. Gitu ya. 1 itu adalah bilangan ganjil. Oh, jadi sesuai ya. Kemudian yang kedua, kita buat hipotesa sama seperti di part 1. Kita mulai dengan N sama dengan K, hipotesanya berarti menjadi 2K ditambah dengan 1 dipangkatkan dengan 2. Ini merupakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil. Jadi ini sebuah hipotesa. Oke. Kemudian ketiganya adalah kita substitusi dengan N sama dengan K plus 1. Oke, kita lihat. Kita ganti bentuk N-nya, jadi menjadi 2 dalam kurung K plus 1 ya. Nah, kemudian ditambah dengan 1, dipangkatkan dengan 2. Nah, apakah ini bilangan ganjil? Nah, kita cek. Apakah termasuk bilangan ganjil? Nah, oke. Berarti ini kalau kita kalikan adalah 2K ditambah dengan 3 ya. 2K ditambah dikali, ini kan kita kalikan pelangi. Nah, 2K, 2 kali dengan 1, 2, ditambah dengan 1, 3. Ini kalau dipangkatkan 2, apakah nanti ini adalah bilangan ganjil? Nah, bilangan ganjil. Nah, ini tapi kita rubah dulu bentuknya. Dan ini 2 pangkat 2K ditambah dengan 1. Nah, 3 itu kan artinya 1 tambah 2. Nah, ini. Jadi ya, bisa ya. Dipangkatkan 2, nah, apakah bilangan ganjil? Bilangan ganjil. Oke. Nah, kita lihat bentuknya. Ini kita anggap satu bentuk. Nah, jadi dan ini kita anggap bentuk yang lainnya. Jadi kalau ingat, kalau dalam bentuk perpangkatan A ditambah dengan B di eksponen 2 atau dipangkat dengan 2 menjadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 kali mereka, 2AB. Nah, ini. Maka dengan metode yang sama, maka kita bisa lihat bentuk ini menjadi 2K plus 1 dikuadratkan, ditambah dengan 2 dikuadratkan, ditambah dengan 2 kali. 2 kali mereka berarti 2 dikali 2 dalam kurung 2K plus 1. Nah, apakah ini merupakan bilangan ganjil? Dan ini jelas ya, kalau ini merupakan sesuai dengan hipotesa, ini adalah bilangan ganjil.
Nah, ini kalau dijumlahkan, ini kan jelas sekali kalau ini adalah bilangan bulat ya. Ini kan kalau semuanya ini kan bilangan bulat nih, 4, 4 kali berapapun ya bilangan bulat. Bilangan bulat. Sehingga jelas kalau bilangan ganjil, nah sehingga bilangan ganjil ditambah dengan bilangan bulat itu pasti menghasilkan suatu bilangan yang sifatnya ganjil atau menghasilkan bilangan ganjil. Kayak misalkan 2 ditambah dengan 3, 2 adalah genap, 3 adalah ganjil, maka hasilnya 5 bilangan ganjil. Jadi kalau ganjil ditambah dengan genap, ya hasilnya ganjil. Genap ditambah dengan ganjil pun hasilnya ganjil. Tapi kalau ganjil tambah ganjil, genap hasilnya ya. Jadi sesuai. Jadi untuk soal nomor 6 sesuai. Jadi nggak harus pembuktiannya itu adalah kalau keterbagian tentu ciri-ciri harus yang habis dibagi. Tapi kalau kayak seperti ini kan ini adalah berlogika berpikir kalian. Tentu kalian harus paham ketika suatu bilangan ganjil dengan ganjil hasilnya apakah ganjil atau genap dan sebagainya itu sebuah hipotesanya harus dicari tahu. Oke. Soal nomor 7. Di soal nomor 7 buktikan bahwa untuk setiap n bilangan asli, nah ini bilangan asli kembali, saya hadirkan, berlaku 2n kurang dari sama dengan 2 pangkat n. Nah ini berarti langkah yang pertama, berarti kita substitusi dengan n sama dengan 1, karena bilangan 1 merupakan bilangan asli. Oke, berarti ini 2 dikali dengan 1, nah apakah kurang dari 2 pangkat 1? Jelas ya, 2 kurang dari sama dengan 2. Karena ada sama dengan, maka jawaban ini benar. Tapi kalau tidak ada sama dengan, pernyataan salah, maka sudah cukup. Kita selesaikan sampai di situ. Untuk langkah keduanya, n sama dengan k, kita buat hipotesanya, maka menjadi 2k kurang dari sama dengan 2 pangkat k. Nah, ini pernyataan atau hipotesa yang dianggap benar atau sesuai atau bersesuaian. Kita cek yang ketiga, kita buktikan untuk pernyataan hipotesa bahwa n sama dengan k plus 1, maka berubah menjadi 2 dalam kurung k plus 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat dalam kurungnya ini adalah k plus 1. Nah ini, maka kalau kita hitung ini adalah 2k ditambah dengan 2. Apakah kurang dari? Ini adalah 2 pangkat K dikali dengan 2. Nah, ini bagaimana cara menghitung seperti ini? Nah, untuk yang bentuk seperti ini, maka bisa kita modif sedikit. Nah, ini berarti caranya 2K ditambah dengan 2. Nah, ini yang kita modif. 2K dikali dengan 2, itu sama saja 2 pangkat K dikali dengan 2, itu adalah 2 pangkat K dikali dengan ditambah 2 pangkat K. Nah, ini kan berarti 2-nya ada 2 gitu. Jadi kayak misalnya kalau 3 kali 2 pangkat K ya berarti 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, karena ada 3. Karena ini ada 2 ya 2 saja. Nah, ini bisa kita pecah. Berarti yang pertama ini dengan yang belakang ya, yang paling depan juga ini. Berarti 2K kurang dari sama dengan 2 pangkat K sesuai dengan hipotesa, maka ini pernyataan benar. Dan paling belakangnya adalah 2 kurang dari 2 pangkat K, tentu benar ya. Karena ini kan kalau 2, karena ini bilangan asli, berarti saya mulai dari 1 saja sudah benar. Kalau saya mulai dengan 2, nah 2 kurang dari 2 pangkat 2, 4. Berarti 2 kurang dari sama dengan 4, benar juga. Jadi sudah pasti ya, sudah barang tentu, dan ini pernyataan benar. Jadi dengan demikian, pernyataan nomor 7 benar dan sudah terbukti. Dan ini buktinya. Oke, kita ke soal nomor 8. Di soal nomor 8, buktikan bahwa untuk n lebih besar sama dengan 4. Nah, ini berarti bukan bilangan asli lagi ya. Oh, sorry, masih bilangan asli, tapi batasannya adalah lebih besar dari sama dengan 4. Maka anggotanya itu adalah dimulai dari 4 ya. 4, 5, 6, karena lebih besar dari, tapi ada sama dengan 4-nya. Nah, berlaku 3 pangkat n lebih besar dari n pangkat 3. Kita cek untuk yang pertama, n sama dengan 4. Nah, karena paling minimalnya adalah 4. Maka 3 pangkat 4 itu lebih dari 4 pangkat 3. Jelas ya, 3 pangkat 4 itu adalah berapa? 3 pangkat 4 itu adalah 9 kali 9, 81. Itu lebih besar dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Nah, ini terbukti benar ya. Tidak perlu dicek ya.
Oke, langkah pertama sudah. Langkah kedua kita buat hipotesanya. Hipotesanya adalah ketika n sama dengan k, maka 3 pangkat k itu lebih besar daripada k dipangkatkan 3. Nah, ini adalah hipotesa yang dianggap benar. Nah, jadi tanpa uji coba, jadi sifatnya masih teori. Oke, kita bahas teorinya. Pembuktiannya berarti n sama dengan k plus 1. Nah, kita substitusi sehingga kita dapatkan bentuknya menjadi 3 pangkat k plus 1. Nah, oke, lebih besar dari k plus 1 dipangkatkan dengan 3. Kita cek ya. Berarti 3 pangkat k dikali dengan 3 pangkat 1 ya 3 ya. Lebih besar dari, nah ini berarti kita menggunakan teorema Pascal, difaktorkan lagi dengan bilangan Pascal ya. Jadi nanti ini adalah k pangkat 3 ditambah dengan 3k kuadrat ditambah dengan 3k saja ditambah dengan 1. Nah, ini seperti yang tadi diinformasikan bahwa 3 pangkat k dikali dengan 3 bisa kita tulis sederhananya. Jadi bentuknya adalah 3 pangkat k ditambah dengan 3 pangkat k ditambah dengan 3 pangkat k. Nah, ini bisa. Dan ini k pangkat 3, karena ini ada 3 dan ini di sebelah kanan ada 4, maka kita bisa tuliskan yang mana saja ya. Misalkan yang ini adalah jadi satu paket. Jadi 3 dalam kurung k pangkat 2 ditambah dengan k ditambah dengan 1. Nah, ini jelas ya. Yang pernyataan pertama 3 pangkat k lebih besar dari k pangkat 3 sesuai dengan hipotesa. Dan ini pernyataan benar. Kemudian 3 pangkat k berikutnya itu lebih besarkah dari 3 dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah dengan k? Jelas ya, besar ya. Karena kan 3 pangkat 2, kalau 2 saja ya, 3 pangkat 2 9. Ini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 ditambah 2 adalah 6 ya. Oke, kita cek 6. Oke, sebentar. Oke, loh, kemana nih? Oh, pindah lagi. Kita cek di sini. Tadi informasinya saya berikan angka berapa tadi? Oh, 2 ya. Tadi 3 pangkat 2. Padahal di sini batasannya adalah n lebih besar daripada sama dengan 4 ya. Berarti 4. 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu kan 81 ya. Kemudian ini 4 pangkat 2 itu adalah 16. 16 ditambah dengan 4. 16 tambah dengan 4, 20. 20 kali dengan 3, berarti 60. Nah, jelas 81 lebih besar daripada 3 kali 20, berarti 60 ya. Jelas ya. Berarti tadi saya pakainya 2 ya, salah. Karena kan yang di sini diberi batasan adalah n dimulai dari lebih besar sama dengan 4. Oke, jadi ini terbukti juga. Kemudian yang terakhir adalah 3 pangkat k itu jelas lebih besar daripada 1. Kalau dimulai 4, berarti kan 3 pangkat 4 81. Lebih besar daripada 1 jelas benar. Jadi terbukti. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Buktikan bahwa x pangkat n dikurang 1 habis dibagi. Nah, ini masih keterbagian, hanya bentuknya ini harusnya masuk keterbagian ya. Yaudah, nggak masalah lah. Berarti ini adalah kita mulai dari n-nya sama dengan 1, maka nanti jadinya adalah x pangkat 1 dikurang 1. Apakah hasilnya habis dibagi dengan x pangkat x dikurang 1 dikali p lah. Nah, ini kan karena udah ada x, maka kita tulis x lagi nggak mungkin. Jelas ya, di sini x dikurang 1, ya x dikurang 1. X pangkat 1 ya x ya, dikurang 1 tetap, maka ini adalah kelipatan dari x min 1. Jadi jelas, dan ini benar. Karena ini dibagi dengan ini bisa ya. Kemudian ini langkah yang pertama, kemudian langkah yang keduanya. Oke. Ups, apa ini? Salah pencet, salah ketik. Kita warna merah. Oke. Nomor 2-nya adalah n sama dengan k, kita buat hipotesanya, yaitu x dipangkatkan dengan k dikurang 1. Ini habis dibagi dengan x min 1, atau kelipatan x min 1.
Nah, ini adalah sebuah hipotesa. Oke. Kemudian kita buktikan hipotesanya dengan N sama dengan K plus 1. Nah, oke. Maka ini kita jadi berubah. Jadi X pangkat N-nya diganti dengan K plus 1 dikurang 1. Ini apakah nanti kelipatan X min 1? Nah, pernyataannya itu ya. Nah, ini kalau ingat di part yang pertama, di soal nomor 1, 2, sampai dengan 4 ya, itu masih membahas tentang keterbagian. Maka ini jadinya kalau kita rubah, X pangkat K dikali dengan X dikurang 1 sama dengan X min 1 P. Nah, makanya ini meskipun masuk ke keterbagian, atau keterbagian itu maksudnya yang bisa dibagi, tapi di sini ada unsur X. Nah, ini kan nggak mungkin. 1 itu dapat dari mana biar apa hubungannya dengan X? Nah, kan nggak bisa. Maka disinilah letak modifikasi kalian. Jadi gimana ya? Cara berpikir kreatif kalian lah dituntut seperti itu. Maka ini berubah menjadi X pangkat K dikali dengan X. Nah, ini bisa saja menuliskannya. Nah, ini karena kita butuhnya min. Nah, berarti kan bisa saya tuliskan begini, plus X dikurang dengan X dikurang 1. X dikurang X kan 0. 0 dikurang 1 ya min 1. Kan nggak masalah seperti itu. Jadi tidak merubah nilai. Jadi kalau ini tidak merubah nilai, X dikurang X kan habis. Nah, tidak merubah nilai. Tapi ini justru namanya modifikasi ini. Jadi kita membuat kita bisa berkreatif. Nah, berkreasi. Berarti ini sama dengan ini. Nah, ini kita faktorkan. Nah, ini yang kita faktorkan berarti sama-sama punya X, buka kurung. X pangkat K. Nah, oke. X dibagi dengan X kan min 1. Nah, ini dia. Nah, sisanya adalah plus X dikurang 1. Nah, ini gini ya. Saya kurung tutup. Dan ini X min 1P. Nah, ini jelas. Ini sesuai dengan hipotesa. Ini adalah kelipatan X min 1. Dan ini juga X min 1 adalah kelipatannya dari X min 1 sendiri. Jadi ini jelas, benar, dan ini benar sesuai dengan hipotesa. Oke. Lanjut ke soal terakhir. Di soal terakhir ini membahas tentang keterbagian juga, hanya bentuknya lebih variatif. Nah, lebih besar lah. Jadi dua soal di nomor 9 dan 10 masih membahas tentang keterbagian. N-nya bilangan asli, batasannya berarti masih seputar N-nya dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3. Jadi yang tidak dimulai dengan 1 tadi hanya soal nomor 8 ya. Dan sini yang saya berikan adalah N lebih besar daripada 4. Nah, lebih besar sama dengan 4. Berarti yang pertama adalah N sama dengan 1. Jadi kita cek yang pertama N sama dengan 1. Maka kita lihat di sini pembuktiannya menjadi 1 dalam kurung 1 ditambah 1 dalam kurung 1 ditambah dengan 2. Apakah kelipatan 3? Nah, kita menggunakan 3X lagi. Jelas ya, di sini ada 1, di sini ada 2, berarti 1 kali 2 kali dengan 3. Karena ini merupakan kelipatan 3 ya. Nah, ini kan ada angka 3-nya, berarti kelipatan 3. Jelas ya? Sudah pasti, tidak perlu dihitung lagi. Oke, nomor 2-nya kita buat hipotesa sama seperti tadi, N sama dengan K. Sehingga kita dapatkan K dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 2. Ini merupakan kelipatan 3. Nah, ini hipotesanya. Jadi hipotesanya saya buatkan. Kemudian nomor 3-nya yaitu kita buktikan hipotesanya dengan memasukkan substitusi N sama dengan K plus 1. Maka setiap ada N diganti K plus 1. Berarti ini K plus 1. Kurung tutup ya. Nah, kan gantinya huruf N. Nah, ini ada huruf N juga. K plus 1 ditambah 1. Kemudian ini K plus 1 ditambah dengan 2. Ini K plus 1 tambah dengan 2. Apakah ini kelipatan 3? Nah, ini yang kita cek. Kalau kita tulis ini adalah K plus 1, tutup kurung, K plus 2. Nah, ini kalau kalian tuliskan langsung kan begini nih. Nah, ini K plus 3 ya, sama dengan 3X atau kelipatan dengan 3. Oke. Kita lihat bentuk seperti ini. Nah, ini kalau misalkan bentuk yang ini saya jadikan 1. Nah, ini satu paket dianggapnya. Berarti kan satu paket ini, kayak ganti warna biar berbeda.
Satu paket ini kalau dikali pelangi dengan K, itu kan nanti jadinya K plus 1, K plus 2, dikali dengan K. Nah, ini kan sesuai dengan hipotesa yang kita punya. Lah, bentuknya beda. Lah, ini kalau perkalian mau bentuknya diacak nggak masalah. Ya. Kemudian ini dikali dengan 3. Berarti ini ada plus ya. Plus 3 dalam kurung K plus 1. Nah, kemudian kurung lagi K plus 2. Apakah kelipatan 3X? Nah, ini sesuai dengan hipotesa. Ini merupakan kelipatan 3X. Dan ini juga sangat jelas ada angka 3 ya. Berarti ini kelipatan 3X. Jadi jelas bentuk soal nomor 10 merupakan pembuktian dari induksi secara induksi matematika terbukti bahwa ini adalah habis dibagi 3. Oke. Apakah pernyataan tentang induksi ini harus selalu berdasarkan habis dibagi? Ya, ini tidak selalu. Ini merupakan contoh soal keterbagian. Bisa saja bentuknya adalah sama seperti ini di soal nomor 8, yaitu tentang cara mencari apakah terbukti nilainya lebih besar dari. Nah, seperti yang ini terbukti apakah nilainya kurang dari. Jadi pembuktiannya. Yang berdasarkan induksi matematika ini adalah yang dicari justru adalah pembuktiannya. Apakah ini terbukti atau tidak. Nah, bisa membuktikannya adalah dengan menggunakan induksi matematika ini. Berarti kalian belajar tentang cara berpikir kreatif lagi. Oke? Demikian pembahasan kita. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mr. Renang berbagi untuk menginspirasi.